Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Yeni Imraatul Mufidah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 K2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, Sabtu 25 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN di kelas 8 pada materi indahnya beragama secara moderat. Submateri menganalisis hukum bacaan mem mati dan nun mati atau tanwin pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk pembelajaran berikutnya agar mampu memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa, angkat tangan. Oke, silakan. Duduk bersikap. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, terima kasih atas semangatnya pada pagi hari ini. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Saya bilang PAI, jawabannya Islam agamaku, Muhammad nabiku, Al-Quran kitabku, Allahu Akbar. Baik, terima kasih atas semangatnya pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, marilah kita melakukan murojaah terlebih dahulu. Murojaah pada pagi hari ini kita akan membaca surat Al-Insyirah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Terima kasih anak-anak, semoga bacaan murojaah kita pada pagi hari ini akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan dicek dulu kerapian tempat duduknya, sepatunya, kaos kakinya, bajunya. Baik anak-anak, saya mulai pembelajaran. Sebelum saya jauh masuk pada pembelajaran, minggu lalu sudah saya kenalkan bahwa materi pada hari ini adalah inspirasi Al-Quran indahnya beragama secara moderat
Moderat apa? Modern. Berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah, tidak ekstrim ke kanan ataupun ke kiri. Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan jauh tentang moderat atau tidak ekstrim, silakan terlebih dahulu kalian melakukan tes kemampuan awal siswa. Semuanya bawa gawai. Sudah ada paketan pulsanya? Sudah. Baik. Silakan di scan barcode tes kemampuan awal pada pagi hari ini. Yang tidak sampai silakan boleh maju untuk scan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, bagaimana hasilnya sudah diketahui? Sudah. Bagi yang hasilnya belum baik tidak perlu berkecil hati. Nanti kalau kita sudah selesai materi kita akan mengulang kembali tes akhir pembelajaran. Insya Allah nilainya akan baik. Kalau sudah selesai silakan gawainya dikembalikan lagi ke dalam tasnya masing-masing. Silakan disimak tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 sesuai dengan kaidah tajwid, khususnya hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan mim mati dengan benar. Ada yang sudah pernah belajar tentang ilmu tajwid? Pernah ya. Ini adalah ilmu tajwid yang sangat dasar tentang nun sukun atau tanwin. Yang kedua, peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dengan disiplin. Sudah terbiasa membaca Al-Quran di rumah? Sudah. Baik. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan mim sukun dengan tepat. Nah, sebelum saya menjelaskan jauh, ada yang bisa menjawab pertanyaan saya ini? Bagaimana menerapkan sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari? Silakan angkat tangan yang bisa. Ya. Oke, baik, silakan. Tidak berperilaku ekstrim Tidak berperilaku ekstrim. dan tidak memihak orang. Oke, dan tidak memihak. Artinya apa? Jadi bersikap moderat itu adalah sikap yang berada di tengah. Di tengah berarti tidak terlalu mementingkan dunia dan juga tidak terlalu mementingkan akhirat. Berdoa saja, sholat saja, tidak berusaha untuk hidup dunianya juga tidak baik. Atau bekerja saja selama waktu itu berjalan tanpa adanya ikhtiar dan doa itu juga tidak baik. Yang kedua, apakah ajaran Islam menekankan pentingnya sikap moderat dalam beragama? Ya. Contohnya apa? Kita harus saling menghormati jika ada kawan atau teman kita yang sedang beribadah yang agamanya tidak sesuai dengan kita. Oke. Kita sedikit terlebih dahulu anak-anak sebelum kita masuk pada materi pembelajaran. Silakan berdiri dulu semuanya. Silakan bergerak semua badannya untuk berolahraga pada pagi hari ini. Sudah sarapan? Sudah. Baik.
mengerjakan. Sikap yang seimbang, tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak terlalu longgar dalam menghadapi suatu persoalan. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bersikap moderat dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kedamaian, kerukunan, dan keadilan. Itulah sebabnya mengapa kita harus mampu bersikap moderat dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta ini kedamaian, kerukunan, dan keadilan. Bisa ini dilakukan di lingkungan sekolah? Bisa. Satu, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Itu contohnya. Ketua kelas misalnya juga begitu. Kalau ada banyak perbedaan pendapat, maka ketua kelas harus bisa adil. Pendapat mana yang akan diambil? Suara mana yang terbanyak, itulah yang diambil menjadi sebuah keputusan. Apa dalil dari sikap moderat ini? Dalilnya ada pada surat Al-Baqarah ayat 143. Bisa dibaca bareng-bareng? Bisa. Silakan dibuka buku mapelnya. Kalau kesusahan lihat di sini boleh dibuka buku mapelnya. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yanqalibu ala aqibaihi wa in kanat sakabiratan illa alal ladina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul adzim. Itu yang sudah kamu baca adalah salah satu dalil tentang sikap moderat. Nah, anak-anak, mengapa kita harus bersikap moderat dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira mengapa kita harus bersikap moderat dalam kehidupan sehari-hari? Agar ada yang bisa menjawab mengapa dia? Silakan. agar kehidupan Ya. agar kehidupan kita seimbang maupun di akhirat ataupun di dunia. Agar kehidupan kita seimbang antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Apa akibat jika kita tidak mempunyai sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari? Akibatnya apa? Ketika kita tidak punya sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari. Stres, teteran, boleh apa lagi? Hidup kita akan jauh dari rasa tenang, tidak tenang. Gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin. Anak-anak bisa melihat dengan jelas? Bisa. Bisa ya? Hukum bacaan mim mati atau tanwin. Ada berapa hukum bacaan mim mati atau tanwin? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Idgham itu ada 2. Boleh dihitung dua-duanya boleh. Yang pertama idhar. Yang perlu kamu hafal adalah idhar itu hurufnya ada 6. Hamzah, ha, kha,
terbagi menjadi dua, bihunnah dan bilahunnah. Yang bihunnah hurufnya ada 4, ya, nun, mim, wawu. Yang bilahunnah ada 2, lam, ro. Iqlab hukumnya ada 1, Ba. gampang ingatannya. Kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, mesti bacaannya iqlab. Yang ikhfa banyak sekali hurufnya, ada 15. Kalau kamu hafal hurufnya idhar, idgham dan iqlab, maka selain itu adalah hurufnya ikhfa. Jadi hurufnya ikhfa tidak perlu dihafalkan. Pokoknya bukan termasuk huruf ini dan itu. Berarti selainnya adalah hurufnya ikhfa. Bisa dimengerti? Bisa. Saya kasih waktu 5 menit untuk menulis ini. Silakan disesuaikan dengan skema ini. 5 menit saja. Silakan menulis. Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah. Oke, selanjutnya hukum bacaan mem mati atau tanwin ya. Ini mem mati atau tanwin. Ada 3. Yang pertama, ikhfa syafawi, idgham mimi dan idhar syafawi. Ikhfa syafawi kalau nun mati atau tanwin tadi namanya ikhfa apa? Hakiki. Jumlah hurufnya banyak. Kalau ikhfa syafawi jumlah hurufnya hanya 1, yaitu ba. Yang kedua, idgham mimi atau dinamakan idgham mislai. Hurufnya juga hanya ada 1, yaitu mim. Jika ada mim mati bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya adalah idgham mimi. Jika ada mim mati bertemu dengan ba, maka hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Selain huruf mim dan ba adalah idgham syafawi. Baik. Selanjutnya akan saya bagi kelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah saya siapkan. Kelompoknya adalah kelompok yang ini kelompok 1, kelompok ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan yang terakhir adalah kelompok 4. Masing-masing kelompok akan mengerjakan 2 LKPD, silakan dibagi masing-masing. LKPD-nya adalah yang pertama, ada kegiatan menganalisis surat Al-Baqarah. Caranya bagaimana? Surat Al-Baqarah yang sudah sampai baca tadi, silakan dianalisis hukum bacaannya. Nun mati atau tanwin dan mim mati. Silakan dituliskan di lembar LKPD itu. Anggota kelompoknya ditulis. Yang kedua, ini ada cerita peristiwa unik yang terjadi di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Silakan dibaca, dianalisis, nanti pertanyaannya ada di bawah. Bisa bekerja sama? Bisa. Saya bagi kelompok terlebih dahulu. Ini kamu boleh membagi. Kan 2, 1. Ini bisa ada 2. 1.
seperti tidak tadi, silakan dicari hukum bacaannya mem mati atau tanwin dan mem mati. Ya. Contoh, wa ing kanat. Ini ya. Ya, oke. Ditulis di sini wa ing kanat, hukum bacaannya apa? Mati bertemu kaf apa? Ifa hakiki. Ditulis di sini. Ifa hakiki alasannya non sukun bertemu kaf. Paham? Tidak cukup kalau di sini ditulis. Nanti presentasinya belajar. Yang hukum bacaan Tuh. contoh apa ini? Bacaan apa ini? Ja'alnakum ummatan. Ya. Tulis di sini hukum bacaannya apa? Buka sosok Syafawi. Memati bertemu Hamzah apa? Memati idhar Syafawi. Idhar Syafawi. Hukum bacaannya idhar Syafawi. Alasannya memati bertemu Hamzah. Yang kesini cukup ya. Ada kesulitan? Tentang apa ini? Sudah dibaca? Tentang apa? Tentang sikap persaudaraan. Tentang sikap persaudaraan. Mengapa bisa terjadi? Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah. Kerja kelompoknya sudah selesai ya? Sebelum kita melakukan presentasi, terlebih dahulu kita melakukan speaking dulu karena aku sudah bekerja menguras tenaga dan pikiran untuk mengerjakan LKPD yang sudah saya berikan. Kita bermain tepok dulu. Tepok ya. Masih ingat saya pernah berikan tepok satu. Bunyinya apa? Satu. Berarti satu kata saja. Yes. Tepok satu. Yes. Tepok satu. Yes. Oke, syaratnya yang keras. Ingat-ingat kalau tepok satu bunyinya yes. Tepok dua. Yes. Yes. Tepok dua. Oke. Tepok dua. Oke. Tepok satu. Yes. Tepok dua. Oke. Tepok tiga. Semangat. Bagus. Tepok tiga. Semangat. Tepok tiga. Semangat. Tepok empat. Luar biasa. Lima. Empat apa empat? Oh, bukan bukan. Konsentrasi. Presentasi pada kali ini akan diawali oleh kelompok satu. Silakan kelompok satu maju ke depan. Pelan-pelan. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, potongan ayat. Jahalnakum ummiyan. Idhar Syafawi. Alasan mim sukun bertemu hamzah. Yang kedua, alaikum syahmizah. Hukum bacaannya idhar Syafawi. Alasannya karena mim sukun bertemu dengan huruf syaf. Yang ketiga, qada alaiha. Bacaan ifa. Alasannya
dari yang sudah disebutkan, ada yang ingin menanggapi atau menyanggah? Oke, baik. Siapa tadi? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Yang keras suaranya. Tadi belum dijelaskan tentang ayat Berdiri aja, berdiri. Lara'ufun Rahim. Bacaan apa? Bacaan Iqra bila guna. Oke, bagus. Ini ya. Lara'ufur Rahim. Ini yang belum dibaca oleh kelompok 1. Oke, terima kasih. Silakan. Selanjutnya kelompok terakhir. Silakan maju ke depan. Siapa ini? Silakan maju. Teman. Silakan, salam yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita tentang bacaan mimati dan nun mati. Yang pertama ayat unta, buku bacaannya ikhfa. Alasannya karena nun sukun atau tanwin bertemu dengan ta. Dan yang kedua mayyatabi'u, buku bacaan ikhfa. Alasan nun sukun bertemu dengan ya. Dan yang ketiga wasatal menisakuni, bacaan ikhfa. Alasan nun sukun bertemu lam. Dan bacaan mim mati satu alaikum sahidan, bacaan ijaz safawi. Alasan mim sukun bertemu dengan selain ya, mim dan ba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang disebutkan oleh kelompok 3, adakah yang terlewat dari hukum nun mati atau tanwin pada Quran surat Al-Baqarah 143? Silakan angkat tangan. Oke. Ada? Pertama ayat yaitu tetapi rotan illa itu bacaan apa? Lakabiratan illa 3, nomor 2 dari bawah. Nah, kata yang bertemu dengan hamzah. Hukum bacaan? Idhar. Idhar. Idhar apa? Har? Lagi. Idhar. Harf lah. Salah satu ya. Lakabiratan illa idhar harf. Oke. Sudah bisa, silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Baik anak-anak, semua kelompok sudah presentasi. Beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih atas kerjasama baiknya. Mari kita analisis terlebih dahulu secara bersama-sama hukum bacaan yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 143 dari depan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan. Bacaan apa? Idhar sabawi. Idhar sabawi. Ummatan wasatan. Bacaan apa? Iqra bila guna. Wasatan litakunu. Bacaan apa? Bila guna. Nah, syuhada 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblatan lati kunta. Bacaan kunta. Bacaan Iqra. Oke, alaiha illa lina'lama may yattabi'u. Iqra bila guna. Nah, yattabi'ur rasula mimman yanqalibu. Iqra bila guna. Ala aqibain wa in kanat lakabiratan. Idhar. Kanat la. Ada ya? Lakabiratan illa. Idhar. Idhar. Oke. Wa ma kana Allahu liyudi'a
innallaha binnasi laraufur rahim. Idza milaguna. Laraufur rahim. Idza milaguna. Oke, balik. Terima kasih anak-anak. Sudah bisa ya untuk menganalisis ini ya? Sudah. Terakhir, kegiatan kita yang terakhir ini adalah silakan dibuka HP-nya masing-masing. Sudah saya kirimi tes akhir pembelajaran. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah, tentu hasilnya akan lebih baik daripada yang tadi karena kita sudah mengulas banyak tentang hukum bacaan non mati dan tanwin. Nah, yang selanjutnya sebagai penutup pada kegiatan hari ini, saya akan berikan refleksi. Silakan kalian catat di sticky note ini refleksi kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan ditulis di sini, kemudian tempelkan di papan tulis. Kertas yang oranye ini adalah pengalaman apa yang kamu dapat pada pembelajaran hari ini. Ini oranye ya. Nanti bisa ditempel di sana. Kemudian yang kertas warna hijau, pembelajaran apa ya, perasaan apa yang kalian rasakan? Oke, perasaannya. Kalau ini pengalaman apa yang kamu dapat, yang ini perasaan yang kamu rasakan bagaimana. Kemudian yang terakhir, kertas warna pink, pembelajaran apa yang kalian peroleh. Oke, setiap siswa mendapatkan 3. Minta tolong untuk dibagikan, warnanya berbeda. Silakan nanti ditempel di papan tulis. Ditata yang rapi. Sudah? Sudah? Baik anak-anak, sudah semua memberikan refleksi kegiatan hari ini? Sudah. Salah satunya saya bisa bacakan pengalaman yang didapat adalah dapat mengetahui hukum bacaan nun mati atau tanwin dan mim mati. Bagus. Perasaannya didapat apa? Salah satunya adalah happy, senang karena pelajarannya seru. Ada lagi senang karena dapat mengetahui bacaan-bacaan tentang tajwid. Yang terakhir, pembelajaran yang diperoleh hari ini apa? Mengetahui bacaan mim mati dan nun mati dan mengetahui tentang sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, aplaus buat kita semua. Nah, setelah kalian tadi sudah berdiskusi, kemudian kalian sudah memaparkan hasil diskusi, apresiasi saya pada kali ini saya berikan kepada kelompok 1. Rewardnya berupa reward di kelas
dan terakhir berupa nilai. Baik, untuk pembelajaran yang akan datang kita akan membahas tentang bagaimana kita bersikap moderat dalam kehidupan sehari-hari, minimal dalam kehidupan di sekolah. Oke, silakan belajar lagi yang rajin, diulas lagi bukunya tentang sikap-sikap moderat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan semua bukunya dikembalikan, dimasukkan lagi ke dalam tas biar tidak ada yang tertinggal. Baik, yang memimpin doa pulang hari ini siapa? Oke, silakan. Duduk bersikap terlebih dahulu yang rapi, baru kita baca doa. Duduk bersikap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa lagi minggu depan, ketemu dengan pembelajaran PAI. Hati-hati kalau pulang, jaga sikap, jaga perbuatan, tidak perlu kebut-kebutan saat berada di jalan raya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.